celana sama celana dalam itu sampai 4 kali, karena ya seperti orang Jawa ngomong kecirit apa berak di itu, karena ini sangat bau. Teman-teman, aku mau bersihin. Nenekku sudah mulai dari Jumat sampai kemarin itu diare terus, jadi baunya ini aku nggak kuat. Jadinya semuanya nggak ganti celana ini ya, celana sama celana dalam itu sampai 4 kali, karena ya seperti orang Jawa ngomong kecirit apa berak di itunya. Nggak tahu, aku nggak pernah ngasih makan yang neko-neko, barangkali dia sering makan itu loh di sini barangkali sih. Jadi aku mau ini kan cepet karena sudah ini banget. Ini teman-teman, ini boleh dilap aja, tapi bagi aku yang fokusnya yang lubang ini ya teman-teman, lubang ini. Aku cuci ini sabunnya pakai sabun cuci baju sama Baik Clean ya teman-teman. Baik Clean itu sangat bagus untuk barang-barang ya kayak gini tuh biar nggak cepet bau, dan untuk ngepel juga bagus. Kalau yang males setiap hari ngepel itu bisa pakai Baik Clean sedikit, taruh di air biar lantainya itu nggak kelihatan kotor, bersih terus kilap gitu teman-teman ya. Itu ala Mbak Santi ya, boleh ditiru ya teman-teman. Ini karena sudah bersih, sudah aku kasih sabun, jadinya Mbak Santi siramin air cuci bersih sampai bersih ya teman-teman ya. Kalau sudah bersih jangan lupa ya ambil lap ajaib Mbak Santi ya teman-teman ya. Terus ini Mbak Santi karena ada kayak item-item gitu, pir apa penutup lubang itu teman-teman ya. Itu hari itu aku nggak tahu kenapa kok ada kayak item-item satu kecil gitu. Ternyata ini tempatnya buat penutup lubang ini teman-teman, jadinya aku taruh gitu teman-teman. Habis ini aku lap ya teman-teman ya. Pertama aku lap pakai yang merah, habis itu aku lap pakai biru. Yang biru itu harganya 50 NT ya teman-teman, tapi kalau buat lap itu cepet kering ya teman-teman. Nah ini lap ajaib Mbak Santi ya teman-teman. Sebelum memakai itu jangan lupa diperes sampai kering. Jadinya Mbak Santi ini pakai ini ya, sekali lap itu langsung kering teman-teman. Jadinya nggak bikin tempat duduknya nenek ini berkarat ya teman-teman. Teman-teman kalau beli lap kayak gini itu bisa di yang jualan itu kayak mepu gitu teman-teman, itu harga 50 NT, atau bisa di pasar juga banyak sekali ya. Ini bisa dibawa ke Indonesia ya, super bagus banget ini teman-teman ya. Ini bener-bener lap ajaib bagi Mbak Santi, penolong Mbak Santi teman-teman ya. Karena kalau dilap sebentar aja itu sudah itu teman-teman ya, sudah sudah kering gitu. Nah ini aku keluarin dulu ya teman-teman ya. Terus ini aku lanjut untuk nyuci ini. Dalamnya itu aku pakai Baik Clean sama sabun cuci ya, sabun cuci baju, karena biar nggak bau ya teman-teman ya. Kenapa pakai Baik Clean? Karena biar bau nggak berbau gitu teman-teman. Pokoknya kalau Wispot ini asli aku sensitif banget sama hidup. Bersihin Wispot. Ini Mbak Santi itu pakai sarung tangan ya teman-teman ya. Dan ini satu persatu saya sudah cuci, tinggal aku mau nyuciin dengan air yang bersih ya teman-teman. Wispotnya ini wispot duduk, jadinya ada wispot yang kecil, tapi karena nenekku itu nggak bisa duduk terlalu pendek banget, jadinya pakai wispot duduk ini teman-teman ya. Ini sebetulnya wispot kering teman-teman, karena Mbak Santi sudah pamitan katanya boleh dicuci, ya udah aku cuci biar bersih ya teman-teman. Tidak lupa dilap kalau sesudah mencuci ya, biar nggak karatan ya. Kalau yang dalam nggak usah ya teman-teman. Ini dalamnya nggak usah dilap ya teman-teman, cukup luarnya aja.
Beginilah cara Mbak Santi membersihkan wispot Taiwan ya teman-teman. Jadi TKW itu nggak boleh jijik ya teman-teman. Nenek tidur jangan ikut tidur kita. Akunya orangnya kalau nggak bersih tempat kamar aku itu bener-bener sensitif banget hidungku teman-teman. Ya beginilah cara aku ya kalau nenek tidur cepet-cepet, karena waktu dia tidur itu aku bisa bersih-bersih wispotnya nenek atau lantai, karena dia itu diare berapa hari, jadinya tiap hari itu aku bersihin ini ya teman-teman ya. Beginilah rutinitas jadi TKW ya, nggak usah dipandang hina, nggak apa-apa, yang penting cuannya itu halal ya teman-teman. Ini boleh dicuci boleh enggak ya teman-teman. Kalau Mbak Santi itu aku cuci ya, tapi Mbak Santi sudah pamitan sama majikan ya, ini aku cuci karena bau, aku bilang gitu. Boleh dilap aja boleh teman-teman, tergantung. Kalau menyuci barangnya majikan tolong ya di apa namanya, bilang dulu sama majikan gitulah. Malamnya nggak segitu dingin teman-teman, jadinya Mbak Santi mau ke pasar malam ya teman-teman. Ini perjalanan ke pasar malam sama temanku ya teman-teman. Beginilah perjalanannya, suasananya kalau malam di tempatnya Mbak Santi agak sepi, tapi kalau mobil itu masih ya. Di tempatku ke pasar malam itu nggak jauh, tapi ingat ya teman-teman, tiap pasar malam itu beda-beda. Tapi kalau pasar malamku itu tempatnya itu nggak luas banget ya, yang jual juga nggak banyak, sedikit, tapi yang jual makanan itu super komplit. Mbak Santi itu sama temanku mau beli itu teman stik sapi teman-teman, atau newbie. Tapi Mbak Santi ini sebelum keluar, Mbak Santi harus nunggu majikan karena kan hari Kamis gitu. Walaupun majikanku agak malam pulangnya, so pasti Mbak Santi itu kalau mau keluar itu pasti diperbolehin. Alhamdulillah majikanku itu care sama aku teman-teman. Tahu sendiri teman-teman kalau Mbak Santi itu hari-hari itu nggak pernah ninggalin nenekku sendiri. Jadinya kalau majikan nggak ada di rumah ya cuma di rumah aja Mbak Santi, nggak pernah keluyuran sendiri ninggalin nenek, nggak pernah teman-teman. Karena orang Taiwan itu teman-teman, mirisnya itu kalau melihat TKW-nya itu keluyuran terus meninggalkan majikan itu sudah dicap nggak, ya begitulah teman-teman ya, maksudnya nggak tanggung jawab, terus nggak mungkin akan dipergunakan lagi TKW-nya kayak gitu teman-teman. Jadinya Mbak Santi itu walaupun sudah lama, kalau di majikan ini kayak orang culun, wong Jawa ngomong nggak nandi-nandi. Nah ini mendekati mau itu teman-teman ya, Mbak Santi ini ganti baju, temanku ini anak Malang ya teman-teman ya, umur 22 tahun ya. Inilah suasananya pasar malam ya teman-teman ya. Yang jualan itu sedikit tapi super komplit teman-teman ya. Terus orangnya pun baik-baik, ramah tamah gitu. Yang jual makanan itu kebanyakan itu jualan B2 ya teman-teman ya. Tapi yang ada stik sapinya itu cuma satu tempat aja. Tapi ini Mbak Santi masih jalan-jalan sama teman-teman, sama temanku teman-teman. Masih lihat-lihat mau beli apa gitu. Dan ini ya, ini masih sepi ya teman-teman. Nggak tahu sepi apa Mbak Santi kemalaman ya. Kalau ini kayaknya itu teman-teman ya, agak sepi malam ini teman-teman ya. Terus ada sebagian yang jualan itu sudah habis karena Mbak Santi keluar ini sudah jam 9 ya teman-teman. Kalau pasar malam itu biasanya sore itu sudah banyak sekali gitu. Mbak Santi itu mau beli tahu busuk atau chow tofu ini.
ternyata sudah habis teman-teman. Lihat itu sudah kukut ya teman-teman. Mbak Santi kemalaman teman-teman. Dan ini ada permainan anak kecil ya, nggak luas ya, namanya aja ini di itu ya teman-teman, di jalan. Jadinya itu yang jualan itu nggak banyak banget ya, cuma di samping, di kanan samping, di kiri samping, sedikit-sedikit kayak gitu teman-teman. Terus di sini pun ada yang jualan lucu ciao atau manis-manisan ala-ala yang manisan dari buah-buahan gitu ada teman-teman. Terus ada tohua. Kalau di depan itu nggak tahu apa itu teman-teman ya, karena aku nggak tahu bahasa Chongben, jadinya Mbak Santi nggak bisa ke sana, nggak pernah beli. Nah itu ada yang jualan baju celana itu cuma satu tempat ada teman-teman ya. Itu ada permainan anak kecil-kecil itu masih ada teman-teman ya. Dan ini new buy-nya teman-teman ya, harganya 160, ada yang 280 itu nggak tahu apa itu teman-teman ya. Bisa ditanya ya, kalau kita cuma beli new buy ya udah mau yang pedas atau apa ya. Sekian aja videonya Mbak Santi untuk hari ini, semoga teman-teman suka. Beginilah rutinitas Mbak Santi ya, terima kasih.